Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan tentang perawatan jenazah yang bagian 2, sesi kedua. Sebelumnya mari kita buka dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kemarin yang kita bahas itu masih muqaddimah ya. Memang sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata Rasulullah SAW mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalian talqinkanlah atau ajarkanlah kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kalian. Mengapa di sini orang yang menunggu ketika mungkin dia sakit yang sangat keras dan dia mungkin cuma menunggu saja ajalnya, Rasulullah SAW mengajarkan supaya orang yang akan meninggal dunia ini disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW di riwayat yang lain itu disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk jannah, masuk surga. Maka cara mentalkin di sini, ketika orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, udah, kita tidak usah mengajarinya lagi ya. Namun ketika orang itu tadi mengucapkan kata-kata yang lain, nah kita talqin lagi la ilaha illallah. Dia sudah membaca la ilaha illallah, udah, kita nggak usah diajari lagi. Kemudian orang ini tadi bilang yang lainnya, mungkin nggak tahu berkata dengan apa atau sesuatu, berkata dengan sesuatu, ya kita ajari lagi la ilaha illallah supaya
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya itu, akhir ucapannya, bukan ucapan yang lain, tapi ucapannya itu la ilaha illallah. Di sini. Ini cuma salah satu tanda orang itu mendapatkan husnul khatimah. Banyak sekali tanda-tanda yang lainnya, terutama tanda yang dia akhiri, kalimat yang terakhir yang diucapkan itu kalimat la ilaha illallah. Bahkan para ulama ini tidak mencuma dia mengucapkan la ilaha illallah, namun semua kalimat yang baik, atau mungkin itu tasbih, subhanallah, mungkin tahmid, alhamdulillah, mungkin istighfar. Artinya orang yang akan meninggal ini diakhiri dengan ucapan atau dengan zikir-zikir yang baik, dengan ucapan yang baik. Tentunya dengan ucapan yang baik itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya la ilaha illallah saja. Kalau orang ini dia meninggal mati mengucapkan mustiin astagfirullah, istighfar, subhanallah, yang lainnya, itu salah satu tanda dia mendapatkan husnul khotimah. Kemudian banyak sekali saya sebutkan di pertama ini mentalkinkan. Kemudian Imam An-Nawawi pun juga menyebutkan bahwa perintah talqin di sini adalah sunnah, anjuran. Bahkan para ulama sepakat bahwa talqin ini dituntunkan. Bahkan para ulama itu memakruhkan untuk talqin ini diperbanyak. Artinya dia dibaca terus menerus. Jadi dia cukup aja la ilaha illallah. Dia akan mengucapkan la ilaha illallah, dah selesai. Nah, kalau dia si mayat itu tadi calon yang mau meninggal itu mengatakan perkataan yang lain, tuntun lagi sampai di akhirnya itu kalimat la ilaha illallah. Nah, dan setelahnya itu ya tentang perkataan para ulama banyak sekali di sini. Nah, ini semuanya ini memang jenengan nanti baca sendiri ya. Bagaimana siksa kubur, bagaimana fitnah kubur dan sebagainya. Nah, itu sangat banyak sekali. Kemudian kita masuk ke bagian kedua. Saya fotokopi lagi, tapi 10. Mas lihat ya. Itu 10 ini. Ini bagian 1. Nah, ini kita masuk ke bagian 2. Nah, ini malah intinya. Nah, intinya ini. Ya. Sudah, kita buka yang pertama ya, perawatan jenazah bagian yang kedua. Mungkin bisa dibaca artinya saja. Fadilah kematian yang dicintai dan mengikhlaskan kepada Allah. Memang di sini orang yang dia itu ya, mengikhlaskan kematian seseorang yang mungkin dia cintai, itu memang dia itu balasannya adalah surga. Seperti di sini, yaqulullahu ta'ala ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ahtasabuhu ilal jannah. Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, aku tidak mempunyai balasan bagi hambaku yang beriman apabila ku ambil kekasihnya, orang yang dia cintai, dari penduduk dunia ini, kemudian dia mengikhlaskannya, kecuali balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balasan seorang hamba yang beriman bila kekasihnya, orang yang dia cintai,
itu dia itu ikhlas karena diambil oleh Allah, meninggal, maka balasannya adalah surga. Kemudian istri yang taat kepada suami itu dijamin surga. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ain ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhaltul jannah." Wanita mana saja, perempuan mana saja, istri mana saja yang dia itu meninggal dunia lantas suaminya itu ridha padanya, maka ia akan masuk surga. Maka di sini Al-Bukhari, Mustafa Al-Bukhari di dalam Nuzul Muttaqin dikatakan di sana yang dimaksudkan hadis ini adalah jika seorang istri, seorang wanita yang beriman itu meninggal dunia, lantas ia benar-benar memperhatikan kewajiban terhadap suaminya sampai suami tersebut ridho dengannya, maka ia dijamin masuk surga. Bisa juga makna hadis tersebut adalah adanya pengampunan dosa atau Allah Subhanahu wa taala ridho baginya. Ini kalau dia itu memang ikhlas, ridho, mengikhlaskan orang yang dia cintai itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak yang meninggal ini juga Masya Allah, yang pertama kita lihat di brosur itu, Allah akan membangunkan rumah di surga baginya kalau dia ikhlas, ridho. Idza mata waladul abdi qala Allahu lil malaika, jika anak seorang hamba meninggal, Allah Ta'ala berkalam kepada para malaikat, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut anak hambaku. Mereka menjawab para malaikat, ya Allah, saya telah mengambil nyawanya, saya mencabut nyawanya. Allah Ta'ala berkalam, qabattum samarata qawaid, apa yang dikatakan hambaku? Mereka menjawab, fayaqulu madza qala al-abdi, fayaqulu hamidaka wastarja'a, kalian telah mencabut buah hatinya orang yang dia cintai. Mereka menjawab, ya Allah, aku mencabutnya. Apa yang dikatakan hambaku? Maka malaikat menjawab, hamidaka, dia memujimu ya Allah, wastarja'a, dan dia beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau hamba dia itu anaknya, buah hatinya yang dia cintai itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat membuat ada orang meninggal kita mengucapkan alhamdulillah, kira-kira piye? Dia hamidaka, dia memujimu ya Allah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segala puji bagimu ya Allah. Inna lillahi, semuanya itu darimu ya Allah dan akan kembali kepadamu. Kalau orang itu hamidah, memuji Allah, alhamdulillah, kemudian istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah pun berkalam, ibnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Allah berfirman, bangunkanlah untuk hambaku satu rumah di surga dan berikanlah nama dengan Baitul Hamdi, Baitul Hamd. Jadi kalau kita mengumumkan Melayu, anak itu
Alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillahi. Kenten-kenten pripun? Kenten-kenten. Ya, artinya di situ memang dia itu rela, ya. Dia ridho, bukan cuma sabar. Sabar itu wajib. Kalau ridho itu fadilatun, keutamaan. Sabar, orang yang sabar, dia sabar tidak sabar ujiannya masih. Maka tingkatan yang tertinggi itu ridho, tingkatan yang ke atasnya sabar itu ridho. Dia ridho. Artinya ridho di situ dia itu menerima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, anak yang meninggal di usia balita akan menunggu kedua orang tuanya di pintu surga. Anna rajulan atan Nabi sallam wa ma'u ibn lahu faqala lahu atuhibbu faqala ahabbakallah kama uhibba. Seseorang itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya. Beliau bertanya kepada apakah engkau mencintainya? Dia menjawab, kiranya Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintainya. Kemudian hari anak itu meninggal dan ia pun merasa kehilangan. Kemudian orang ini bertanya tentang keadaan anaknya kepada beliau. Lalu beliau bersabda, tidaklah engkau ingin mendatangi pintu surga kecuali telah engkau dapatkan anakmu membukanya untukmu. Dia punya anak yang dia itu sangat cintai, ya. Dan dia meninggal, dan dia ridho, dan dia bersabar. Ya, kelak anak ini akan membukakan pintu surga untuk kedua orang tuanya. Kemudian itu tadi kita harus ikhlas, ya, dengan meninggalnya orang yang kita cintai, orang yang kita mungkin sayangi, itu memang sangat berat. Sabar, ridho dengan ketetapan Allah itu sangat berat. Bahkan orang itu yang kita cintai, yang kita sayangi, dan itu adalah orang yang memang kita jagain untuk tulang punggung kita memang. Kalau dia diambil oleh Allah Ta'ala, ya sabar, dan kita harus ridho. Hamidat wastarja'a, kita memuji Allah dan kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat berat, ya. Kemudian pasal yang selanjutnya, meninggal dunia dengan kening yang berkeringat. Rasulullah SAW mengatakan, mautul mu'min yahirkil jabin. Kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Ini memang para ulama katakan ini adalah ibarat untuk menunjukkan, ya, beratnya kematian. Mati itu ada sakaratul mautnya, hingga menghadapi berat tersebut sebagai tanda penghapusan atau tinggikan derajatnya, atau ada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah tanda baik ketika akan meninggal dunia. Orang-orang mukmin dia itu kalau mengalami sakaratul maut dan sudah terlepas ruhnya, itu akan berkeringat di keningnya, keringat dinginnya di situ. Kalau mungkin kita menjaga orang yang sedang sakaratul maut, ya, nanti bisa kelihatan itu tanda-tanda seperti itu. Ya. Jadi ya, maka selanjutnya, ya, ketika ruh sudah keluar dari jasad, nanti memang kita ini terdiri dari ruh dan jasad. Kalau jasad ini ditinggalkan ruh, ya artinya jasad itu menjadi mati, mayit, menjadi jenazah.
Maka apa yang dilakukan ketika ruh ini tadi sudah keluar dari jasad? Yang pertama di sini memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, Inna ruhu idza qabtaba'ul basara. Sesungguhnya ruh itu apabila telah dicabut, itu akan diikuti oleh pandangan matanya. Jadi dari ujung kaki naik itu pelan. Habis itu sampai ke tenggorokan, ke kerongkongan, itu namanya yughorgir. Ketika itu sudah naik, dicabut sini, matanya itu akan mengikuti ruhnya. Pandangannya itu kan mengenai ruhnya. Maka terkadang orang meninggal itu memang matanya itu berlalak enggak ke atas. Maka sunnahnya ini dipejamkan matanya. Seperti Al-Sun'ani mengatakan, ini memejamkan Abu Salamah, ya, disunnahkan. Seluruh ulama kaum muslim telah sepakat atas hal tersebut. Bahkan Imam Asy-Syaukani ini dalam penjelasan beliau ini memang ya, memejamkan mata orang yang telah meninggal dunia disyariatkan, dan Imam An-Nawawi juga sepakat atas tersebut. Mereka mengatakan hikmahnya agar tidak jelek pandangan wajahnya. Maka di sini ada pembahasan kecil ya. Ketika memejamkan mata ini memang tidak ada zikir atau doa tertentu yang berdasarkan dalil yang sahih, tidak ada. Namun ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam Musannaf dan Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra tentang zikir ketika memejamkan mata jenazah ini dari Bakar bin Abdillah, bahwasanya beliau berkata, jika engkau memejamkan mata jenazah maka katakanlah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan di atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya gimana? Yang pernah menangani jenazah memejamkannya, dipejamkan apa buatan? Di Pak RT gitu. Dipejamkan ya. Mudah napa sulit niku? Ya, sulit. Agak lama ya. Agak lama. Memang agak lama juga. Itu yang pertama. Nah, kalau kita yang mengikuti yang disampaikan ini, yang dikatakan Abdul Razak dalam Musnad ini, beliau memang menyarankan ketika menutup mengatakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang kedua, setelah memejamkan itu ya kita mendoakannya. Kalau sebagian di riwayat yang lain itu menghadapkan ke arah kiblat. Jadi ketika orang itu mengalami sakaratul maut dan sebagainya itu diarahkan menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana Nabi SAW itu menanyakan Al-Bara bin Makhrud, mereka menjawab tuwaffiya wa assa bi thuluthi laka ya Rasulullah SAW wa assa anna yuwajjaha ilal kiblata lama tahdhara. Sesungguhnya ia telah meninggal dan berwasiat dengan sepertiga hartanya untukmu wahai Rasulullah SAW. Jadi wasiat ya. Memang ini si namanya Al-Bara bin Makhrud, orang yang kaya dia itu mewasiatkan sepertiga hartanya untuk Rasulullah SAW. Nanti bisa tentang wasiat ini. Wasiat ini memang tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan untuk siapa? Ya, untuk selain ahli waris. Jadi orang-orang yang mungkin dekat dengan dirinya atau yang dia kenal. Kan wasiat ini sepertiga hartanya untuk Rasulullah SAW.
Barok ini tadi ya Rasul, beliau ini berwasiat dengan sepertiga hartanya untukmu ya Rasul. Dan dia juga berwasiat agar di hadapan ke arah kiblat ketika sakaratul maut. Faqala Rasulullah SAW asobal fitrah. Nabi SAW mengatakan sesuai dengan fitrah apa yang diinginkan Barok bin Ma'rur ini tadi sudah sesuai dengan fitrah. Dan aku kembalikan sepertiga hartanya itu kepada anaknya. Dibalik Rasulullah SAW itu memang tidak mau. Selanjutnya beliau pergi dan mensolatkannya. Maka beliau berkata, ya Allah, ampunilah ia, sayangilah ia, dan masukkanlah ia ke dalam surga. Aku telah melakukannya. Wa kana al-bara awalil man istaqbalal qiblata hayyan wa mayyitan. Dan Barok adalah orang yang pertama kali menghadap kiblat dalam keadaan hidup dan mati. Nah, ini bagaimana? Memang cara menghadapkan ke kiblat di sini, Barok ini tadi itu dia itu tidur ketika sakaratul maut ya, tidur dengan terlentang, dengan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, di masa hidupnya beliau ini memang tidur dengan miring ke sebelah kanan dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, idza awaita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalat summa tuji' ala sikikal aiman. Jika engkau hendak tidur maka berwudulah sebagaimana wudu yang engkau lakukan untuk sholat, kemudian miringlah ke sebelah kananmu. Nanti miring sebelah kanan berarti kepalanya ini seperti di mengkuburkan jenazah itu di arah utara ya, sana ya. Nah, utara. Nah, di wajahnya dia miringnya ke kanan, menghadap, tidurnya seperti ini. Ini yang tidur yang dianjurkan, yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fa in mutta min lailatika muttan fa anta 'alal fitrah. Nah, kalau kamu tadi miringnya ke sebelah kanan menghadap kiblat itu tidurmu. Jika engkau meninggal pada malam itu, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan Islam, ahlul kiblah dia. Nah, artinya fitrah di sini adalah Islam. Kalau kita tidur, pripun sak mapan-mapan ya. Ana yang tengkurap, ana yang terlentang. Nah, kita usahakan tidur miring ke kanan, menghadap kiblat. Kan tidur itu kan sebenarnya mati sementara. Nah, kalau dibalik ke ruhnya, ya dia hidup lagi. Kalau tidak dibalik ke ruhnya, ya dia meninggal. Nah, maka kalau kita bangun tidur, itu doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah yang telah menghidupkan aku sesudah Engkau mematikan aku. Ya, kita tidur pun posisinya pun ya menghadap kiblat. Kalau meninggal ya kita akan meninggal dalam keadaan fitrah, artinya Islam. Ahlu kiblah. Kemudian tadi cuma tidur ya, nah, tidur saja. Orang yang beriman pun posisinya pun juga diperhatikan. Yang kedua, mendoakan kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW setelah menutup matanya Abu Salamah tadi, itu beliau mendoakan Allahumma firlis salamah warfa' darajatah fil mahdiyyin wafluf fil haqi fil ghabirin
waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin waghfir lahu qabri wa nuril lahu fihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di tengah orang yang mendapatkan petunjuk, gantilah dalam anak keturunan yang telah setelahnya, dan ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam, dan luaskanlah kuburnya. Doakan. Yang ketiga, menutup dengan kain. Anna Rasulullah sallam hina tuwfiya sujja yabduru hibrah. Rasulullah sallam itu ketika beliau wafat, beliau ditutup dengan kain hibrah, sejenis kain yang Yaman yang bercorak. Yang bikin apa? Batik. Angge jarik ini kalau. Nah, pernah saya tidur nganggo jarik ini mayat. Tidur kemulane jarik, maksudnya ngoten lho. Nah, ayo pedeni urip. Ya, ini ditutup. Setelah dia dipejamkan mata, mungkin sendi-sendinya itu dipernahke Pak RT yang sudah dipernahke gini, namun biar dia lurus, karena nanti diwudukan, dimandikan dan dikafani lebih mudah. Kemudian ditutup dengan kain. Yang keempat, dianjurkan bersegera mempersiapkan mayat untuk dikubur. Usyri'u bil janazah fa in taka salihan fa khairu tuqaddimu wa in ikasawa dzalika saratawadhu an riqabikum. Bersegeralah dalam membawa jenazah, karena apabila jenazah itu dari orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika tidak, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Itu sangat pori. Makanya anjuran untuk menyegerakan jenazah. Nanti ceritanya, kisahnya itu bagaimana orang yang jenazah orang-orang yang beriman itu memang dia itu bengok-bengok, dia bengok-bengok mengatakan qaddimuni, segerakan aku, artinya dia aku pengen untuk nikmat di mana? Nikmat dikubur. Nanti bisa dilihat di perawatan jenazah yang bagian ini, itu diceritakan ruhnya nanti kemana, ya itu diceritakan di sini semuanya di akhir-akhir itu. Nah, bisa baca nanti, luar biasa. Ya, maka di sini, ya kalau memang itu ada pekuburan yang dekat, ya segerakan saja, cari yang lebih dekat, lebih cepat. Ya. Kemudian yang kelima, ini bersegera membayarkan hutang si mayit. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam di zanati la yusalli 'alaiha faqala hal 'alaina min dain, bahwasanya pernah di hadapan kepada Rasulullah SAW seorang jenazah untuk beliau sholati. Lalu bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab, tidak. Maka beliau pun menyolatinya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah yang lain, bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka, ya Rasul, dia punya hutang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, sholatilah teman kalian ini oleh kalian. Di sini Rasulullah tidak mau mensolatkan, tapi sahabat suruh mensolatkan. Berkata, wahai Rasulullah, saya akan melunasi hutangnya. Ini ada sahabat mengatakan, Abu Qatadah mengatakan, wes tak lunasi ya Rasul hutangnya orang ini. Maka beliau pun mau mensolatinya. Jadi sebelum warisan itu dibagi, sahur dulu hutangnya. Kalau warisan ini entek punya utang, ya ahli warisan anak-anaknya ya kok nyaur utang sampai selesai. Jangan sampai nanti ruhnya ini tertahan, kasihan dia. Maka kalau kita ingin mengamalkan apa yang dilakukan Abu Qatadah ini, ada saudara kita punya hutang, dia meninggal, wes utangnya tak lunasi, itu sangat luar biasa. Maka kita punya catatan hutang, mencatat hutang itu. Jenengan berikan ini kepada orang yang teman jenengan yang sugih.
Ya aku sombong, aku nak meninggal, tolong ya, iki hutangku. Nanti ternyata harta warisannya itu kurang, ya ini tadi temannya nanti bisa melunasinya. Jadi ya sebenarnya, nah maka yang hutang ini sangat berbahaya, maka jangan mudah untuk berhutang. Kalau punya hutang ya dicatat mawon, catat orang dicatat dok. Ya dipikir ke, atau dipikir ding dibayar. Nah, kalau memang itu selama hidupnya itu tidak bisa melunasi, ya nanti ketika dia meninggal, ya ini nanti diambilkan dari harta warisannya. Segerakan membayar hutang si mayat ini. Kalau kita punya hutang ditulis mawon. Hutang 100 rupiah, 200, itu juga dihisap nanti. Aku beben pernah tuku gorengan loro jibuke 5. Lah nek kelingan digoleki mawon bakule. Kalau kelingan wah hutang iki. Sebagainya kita berhati-hati. Nah itu kalau mayat itu diselesaikan ini dulu ya, hutangnya, kemudian ini habis itu kita memandikan mayit jenazah ini tadi. Memang memandikan mayit ini hukumnya fardu kifayah. Yang pertama, orang yang paling berhak memandikan mayit ialah orang yang diberi wasiat untuk mengerjakan hal ini. Terkadang berwasiat karena ingin dimandikan oleh orang yang bertakwa, orang yang mengetahui hukum-hukum memandikan mayit. Ini yang sebagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berwasiat supaya dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma binti Umais. Kemudian dia Asma binti Umais mengerjakan, dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Maka kita boleh berwasiat kepada seseorang yang kita itu yakini orang itu orang bertakwa, orang yang mengetahui hukum-hukum memandikan mayat, boleh. Nah, nanti nek saya meninggal tolong ya, nih Pak ini aku mandikno, aku percaya karo kowe, mandikno aku. Maka yang didahulukan orang-orang yang mendapatkan wasiat ini tadi. Ada yang pernah berwasiat di sini sama temannya? Wasiat ya. Nah, apa diwasiatkan? Coba aku nek meninggal aku atuh sono. Lalu di sini suami kepada istrinya, aku nek sampeyan meninggal aku atuh sono aku. Nah itu. Kemudian yang kedua, wanita memandikan wanita. Nah, ini sebagaimana putri Nabi SAW itu meninggal, yaitu Zainab, yang memandikan ini Ummu Atiyah. Maka beliau keluar dan bersabda, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu perlu. Nah, dengan air bidara dan jagilah siraman akhirnya adalah air yang dicampur kapur barus atau sedikit kapur barus. Jika kalian sudah selesai, maka biarkanlah aku masuk. Ketika kami telah menyelesaikan, maka kami beritahu kepada beliau. Kemudian diberikan kepada kami kain penutup badannya dan kami mengucir rambutnya menjadi 3 kuciran. Lalu kami arahkan ke belakangnya. Ya di sini anak Rasulullah SAW saja, Zainab itu meninggal, itu Rasulullah SAW menyuruh Ummu Atiyah, seorang perempuan juga. Nah, Rasul tidak memandikannya. Yang pertama tadi kan orang yang mendapatkan wasiat, yang kedua wanita memandikan wanita, yang ketiga laki-laki memandikan laki-laki. Ini sebenarnya kisah di sini. Sahabat Ali radhiyallahu anhu ini mengatakan, ini pernah beliau ini memang memandikan Rasulullah SAW. Ya, pertama orang yang berwasiat
perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Yang keempat, boleh ya seorang suami itu memandikan istrinya. Boleh juga istrinya itu memandikan suaminya. Boleh di sini. Jadi yang pertama orang yang diwasiati dahulukan dulu. Kemudian wanita dengan wanita didahulukan dulu. Kemudian laki-laki dengan laki-laki didahulukan dulu. Suami dengan istri boleh. Istri dengan suami boleh mandikan. Nah, kemudian di sini ada catatan ya. Pokoknya ada catatan. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau yang Muqtamad ya. Kecuali bagi anak yang berusia kurang dari 7 tahun maka boleh dimandikan oleh lelaki atau wanita. 7 tahun itu kan belum balik ya. Kemudian sebagian bapak itu boleh memandikan putrinya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hasim bahwasanya Abu Kilabah memandikan putrinya dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Maka Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Muqtamad fi Fiqh Syafi'i dikata yang disusun oleh Muhammad Az-Zuhaili, pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i yang muqtamad, yang terkenal, yang sudah paten di situ, kebanyakan mayoritas itu urutannya. Untuk jenazah laki-laki itu didahulukan. Jenazah laki-laki yang memandikan itu didahulukan yang pertama ayahnya, kakeknya, anak laki-lakinya, rane anak laki-laki, cucu laki-lakinya, rane saudara laki-lakinya. Tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, keponakan. Rane tidak ada pamannya yang laki-laki. Rane yang 8 anak laki-laki dari paman sepupu. Kalau tidak ada lagi laki-laki yang masih punya hubungan keluarga dekat, orang aneh. Laki-laki yang tidak punya hubungan keluarga dekat, orang aneh. Istrinya orang aneh. Maka wanita yang masih punya hubungan mahram ini diperbolehkan. Ini alternatif terakhir. Wah, serane kabeh ternyata ini wanita yang masih punya hubungan mahram. Ya wis. Mungkin penduduknya perempuan semuanya. Mungkin tidak ada laki-lakinya. Ya. Kayak darurat maka boleh cari wanita yang ada hubungan mahramnya. Itu untuk laki-laki. Untuk jenazah perempuan yang didahulukan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang pertama, wanita yang masih punya hubungan kerabat. Ini yang didahulukan, yang memandikan. Yang kedua, wanita yang tidak punya hubungan kerabat. Artinya wanita dengan. Yang ketiga, suami. Kalau suami juga tidak ada, ya boleh. Wanita itu sudah kerabatnya nggak ada, wanita tidak punya hubungan kerabat juga tidak ada, suami juga tidak ada. Ya terakhir, laki-laki yang masih punya ada hubungan mahram boleh. Mungkin anaknya. Ini alternatif terakhir. Itu yang boleh untuk memandikan jenazah. Urutannya seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat di brosur ini. Baiklah, dari sini ada ingin tanyakan sebelum saya akhiri? Pun jelas ya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.